Kali ini kita akan membahas tentang mitos pamali yang sudah sering kita dengar dari semenjak kita kecil. Melakukan hal yang dianggap pamali bisa membuat orang tersebut mengalami nasib buruk atau bad luck. Tapi sebenarnya, apa sih pamali itu? Halo teman-teman Yafuri, ketemu lagi di sesi mitos. Dan kali ini kita akan membahas tentang mitos pamali yang sudah sering kita dengar dari semenjak kita kecil. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun. Dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang ada di tayangan YouTube channel kita. Mungkin semasa kecil dari kalian seringkali mendengar istilah pamali yang terlontar dari orang tua kita dulu, baik secara sengaja ataupun tidak disengaja. Hal itu sudah seperti terngiang di alam bawah sadar kita, tapi sebenarnya apa sih pamali itu? Mengapa orang tua kita dulu selalu mengucapkan kalimat itu? Berikut ini ada 7 mitos pamali yang beredar di Indonesia. Hal-hal yang dipamalikan ini biasanya turun-temurun disampaikan dari orang tua ke anak-anaknya. Tapi sebenarnya apa sih arti dari pamali? Definisi pamali akhirnya merujuk kepada pantangan yang tidak boleh dilakukan. Melakukan hal yang dianggap pamali bisa membuat orang tersebut mengalami nasib buruk atau bad luck ya. Pamali ini biasanya tersebar di semua tempat, sampai seringkali kita sudah tahu dari mana pamali itu berasal. Apa saja sih pamali-pamali yang berkembang di masyarakat sampai dengan saat ini? Yang pertama adalah berfoto bersama dalam jumlah ganjil. Jika kita berfoto dengan jumlah ganjil, bisa mengakibatkan salah satu di dalam foto itu cepat meninggal, terutama yang berada di tengah. Itu menurut mitos zaman dulu. Lalu yang kedua, tidak membuang sisa makanan. Ini menjadi hal yang paling umum diceritakan orang tua kita dulu. Setiap makan, kita harus menghabiskannya dan jangan sampai ada yang dibuang meskipun hanya sebutir nasi. Banyak hal-hal negatif yang tidak percaya akan menimpa kita seperti kesulitan dalam hal finansial karena mencampakkan rezeki. Lalu yang ketiga, kalau nyapu tidak bersih, suaminya akan berewokan. Waduh, itu kayaknya kafuri ya, jangan-jangan. Orang-orang terdahulu, khususnya perempuan, menyukai wajah pria yang bersih ya dari brewok. Salah satu pamali ini dibuat untuk menakut-nakuti perempuan agar mereka menyapu dengan teliti. Tidak ada kotoran atau debu yang tersisa. Brewok pada masa itu melambangkan hal-hal yang belum bersih. Jadi kalau kamu malas membersihkan rumah, nanti kamu juga bakalan dapat pria yang malas membersihkan badan juga, terutama membersihkan ini ya, jenggotnya, brewokan gitu. Lalu yang keempat adalah duduk di atas bantal, nanti akan bisulan. Salah satu pamali ini berkembang sebagai upaya mengembalikan fungsi barang yang bantal mulanya memang diperuntukkan untuk kepala, bukan untuk kaki atau bagian tubuh lainnya. Jadi kalau diduduki atau diinjak, bantal jadi kotor. Kepala pun ikut kotor pada saat bantal itu dipakai. Lalu yang kelima adalah bersiul malam hari berarti memanggil setan. Orang pada dasarnya memang takut setan. Karenanya pamali ini dibuat agar orang tidak bersiul kala malam hari, sebab dapat mengganggu tetangga dan sekitarnya. Apalagi di desa yang suasananya amat sunyi saat malam. Jadi bersiul akan mengganggu istirahat seseorang. Hal ini juga berhubungan dengan asas kesopanan. Lalu yang keenam adalah keluar saat maghrib bisa diculik wewe gombel. Orang zaman dulu, apalagi anak-anak, sangat takut dengan wewe gombel yang kabarnya suka menculik. Pamali ini dibuat agar anak-anak tidak keluar kala maghrib, sebab maghrib adalah waktunya orang beribadah atau istirahat dan aktivitas seharian. Maghrib juga merupakan waktu berkumpul bersama keluarga. Jadi itu sebabnya kenapa pamali ini dibuat dan berkembang di tengah masyarakat kita. Lalu yang ketujuh, makan sambil tiduran bisa jadi ular. Orang dulu percaya kalau makan sambil tiduran bisa jadi ular. Alasan logisnya tentu soal pencernaan.
Makan sambil tiduran tidak baik untuk pencernaan dan bisa membuat orang sakit. Oleh karena itu, pamali ini dibuat untuk menakut-nakuti orang zaman dulu. Nah, dari ketujuh mitos pamali yang tadi Kak Furi sebutkan, apakah ada di antara kalian yang pernah mengalami dan benar-benar kejadian, misalnya seperti duduk di atas bantal lalu beneran bisulan, atau pernah melihat orang diculik oleh wewe gombel? Atau apakah mitos itu atau pamali tersebut dibuat sengaja oleh orang tua kita dulu untuk menakut-nakuti anaknya agar tidak main malam dan tidak sembarangan di dalam segala hal? Nah, itu aja yang kita bahas karena di Indonesia ini ada beragam budaya, ada beragam kepercayaan dan adat istiadat. Jadi kita semuanya kembalikan kepada kalian, percaya atau tidak. Tetapi untuk kalian yang pernah mengalami, ya jangan ragu untuk berkomentar atau menceritakan tentang kisah kalian melalui YouTube ini atau melalui Instagram Furi Harun, ya. Oke, jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan juga selalu berdoa. Ya, selalu berbuat baik. Semoga kita semua senantiasa diberikan kebaikan dan keberkahan oleh Tuhan. Terima kasih sudah menyimak. Kita akan ketemu lagi di sesi mitos selanjutnya. See you, bye.